Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Kampung Gaib Gunung Ranti. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. "Nam, hari Minggu besok ikut yuk naik gunung," ajak Derry. "Hah? Naik gunung? Aku kan gak pernah ikut naik gunung," kata Nami. "Justru karena gak pernah, ayo ikut biar punya pengalaman naik gunung," pinta Derry pada Nami. "Emang mau naik gunung apa?" tanya Nami. "Gunung Ranti di Jawa Timur," jawab Derry. "Gunung Ranti?" tanya Nami untuk memastikan. "Iya," jawab Derry. "Gila, cari mati apa mau naik gunung itu? Aku gak ikut deh," ucap Nami menolak. Derry dan kawan-kawannya pun bersikeras untuk tetap mendaki gunung yang jarang dikunjungi manusia tersebut. Alasannya ingin menaklukkan Gunung Ranti yang di tahun 1980-an belum terjamah oleh tangan manusia, dan langkah kaki pendaki gunung dengan beranggotakan 4 orang saja, yaitu Derry, Sylvie, Sapta, dan Rendra, menuju arah timur Pulau Jawa berbekal tenda serta keperluan pendakian dan peralatan memasak di masing-masing tas mereka. Setelah menempuh 3 jam perjalanan, mereka pun sampai di lereng Gunung Ranti yang terletak di perbatasan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi. Singkat cerita, pendakian pun dimulai. Mereka membuat rute sendiri sebab memang belum ada pendaki yang menjelajah gunung tersebut. Ego anak muda yang menggebu-gebu untuk diakui sebagai penjelajah perdana atau pelopor bagi rute pendakian Gunung Ranti terlihat amat jelas di raut wajah mereka. Niat yang bagiku kurang tepat untuk menyambangi daerah yang bukan tempatnya. Tak ada firasat apapun sebelum kepergian mereka naik ke puncak gunung. Tapi ada seorang kakek-kakek yang telah memperingatkan mereka di lereng gunung tadi. Seorang lelaki sepuh yang berprofesi sebagai petani. Dia sedang mencari rumput untuk pakan hewan ternaknya. "Kalian mau kemana, anak muda?" ucap kakek tersebut. "Kami mau mendaki gunung ini, kek." "Buat apa kalian ke sana? Tempat itu tidak aman untuk anak manusia. Sapi saya saja yang merumput tidak pernah kembali setelah masuk ke dalam sana. Jangan main-main dengan keselamatan kalian." Begitu mendengar ucapan kakek itu, Sylvie sempat bilang untuk meyakinkan ketiga temannya, "Kita pulang aja yuk teman-teman, gak enak hati nih mau lanjutin perjalanan." Respon Derry, Sapta, dan Rendra justru jengkel kepada Sylvie. "Gimana sih? Kita kan udah sepakat dari awal, apapun yang terjadi kita harus tetap berangkat," kata Sapta. "Iya nih, jangan pelin-pelan kamu, Sil. Lagi pula kakak itu kok menyamakan sapinya sama kita. Ya jelas beda lah. Mungkin sapinya lupa jalan pulang. Kalau kita kan punya memori buat mengingat-ingat jalan pulang. Jadi gak bakalan lupa," ucap Derry. Rendra diam saja, tapi pandangannya amat menyiratkan rasa marah ketika menatap Sylvie. Keterpaksaan dirasakan oleh Sylvie saat itu.
satu-satunya perempuan dalam pendakian ini. Dia mengabaikan suara hatinya yang menahannya untuk pergi. Nyatanya, langkah kakinya tetap berjalan menuju puncak Gunung Ranti. Sylvie sempat menengok ke belakang melihat kakek yang tadi mereka temui. Wajah kakek tersebut seperti menatap kasihan kepadanya, seolah-olah berkata, "Jangan ikut, nak." Selangkah demi selangkah, mereka berempat mulai memasuki rimbunnya pepohonan. Jalan yang menanjak dengan tebing di sisi kanannya dan jurang di sisi kiri mereka. Perlahan namun pasti, waktu berputar menuju senja, pertanda malam akan datang. Tak mereka temukan tempat yang layak untuk membangun sebuah tenda. Mereka pun berjalan terus ke atas sampai mereka temukan gapura berbahasa Sansekerta. "Lihat, ada pemukiman ternyata di sini." Dari yang pertama kali melihat gapura itu. "Syukurlah, daripada kita bangun tenda, gimana kalau kita mampir ke rumah penduduk di sana? Orang desa kan terkenal ramah-ramah. Kita pasti disambut dengan baik di sana," usul Sapta. Semuanya setuju dan melangkahkan kaki mereka ke arah gapura yang sebenarnya adalah pintu menuju dimensi gaib. Setelah semuanya melewati gapura itu, suasana terasa amat dingin hingga membuat dagu mereka bergetar karena kedinginan. "Kok dingin banget ya di sini?" tanya Sylvie pada kawan-kawannya. Kampung ini diselimuti kabut putih sejauh mata memandang. Terlihat kerumunan warga yang sedang menyaksikan acara gebiar seni tak jauh dari tempat anak-anak ini berdiri. Penjual makanan dapat ditemui di setiap sisi jalan. Alunan musik campur sari terdengar nyaring di telinga empat sekawan ini. Mereka menuju ke depan panggung, menikmati pertunjukan seni tradisional yang sudah jarang ditemui di kota besar seperti tempat tinggal mereka. "Der, buruan nanya sama orang sini, ada yang bersedia buat kita repotin gak?" kata Rendra kepada Derry. Sylvie melirik jam tangannya yang berhenti berdetak. Dia bertanya pada kawan-kawannya juga, tapi anehnya jam mereka juga mati. Sangat aneh. Derry bertanya pada orang yang ada di sekitarannya, "Pak, apakah di desa ini ada rumah yang disewakan?" tanya Derry pada seorang bapak-bapak berjenggot putih. "Tidak ada, nak. Kalau kalian mau, kalian bisa bermalam di rumah saya. Karena saya tinggal sendiri. Saya akan sangat senang kalau rumah saya ramai," kata Pak Jenggot. Derry berunding dengan teman-temannya. Semuanya sepakat untuk menginap di rumah Pak Tua tersebut hanya untuk 1 malam. Di rumah Pak Tua, mereka berempat disuguhi makanan yang katanya khas daerah kampung tersebut. Satu jajanan yang mereka sebut lepet beras. Rendra, Derry, dan Sapta tampak sangat menikmati kue itu, sedangkan Sylvie merasakan aroma amis dikala menggigitnya di gigitan pertama. Dia pikir aroma amis itu berasal dari telur yang dicampurkan ke dalam adonan. Para anak muda ini pun beristirahat di kamar Pak Tua. Ketika bangun, hari sudah pagi. Mereka berpamitan pulang dan menyampaikan rasa terima kasihnya pada beliau. Saat akan keluar dari kampung, mereka tak menemukan gapura yang dilihatnya kemarin malam.
Mereka sudah berputar mengelilingi seisi kampung, tapi hanya berada di sekitar tempat berpijaknya tadi. Rumah Pak Tua itu juga ikut raib tak berbekas. Desa ini sepi, seolah tanpa penghuni. Mereka bingung harus bagaimana, hingga akhirnya mereka sadar jika raga mereka terjebak di kampung goib akibat Silvi dan Rendra. Hingga akhirnya mereka sadar jika raga mereka terjebak di kampung gaib akibat Silvi dan Rendra yang memuntahkan belatung dari mulutnya. Padahal semalam mereka berdua tidak menyantap apapun kecuali jajanan yang disajikan oleh Pak Tua tersebut. Air mata Silvi menetes membasahi pipinya. Sabta melihat temannya menitikkan air mata. Rasa bersalah masuk ke dalam hatinya. Sabta menyenggol Dery dan Rendra. Mereka bertiga memperhatikan Silvi lalu meminta maaf. "Sil, maafin kita ya. Kita gak dengerin kata petani di lereng gunung kemarin. Dan kita juga mengabaikan intuisimu." Dery berbicara sambil menepuk bahu Silvi. Rendra dan Sabta merapat dan ikut menenangkan gadis manis berambut coklat itu. Di sisi lain, Nami yang tak ikut acara pendakian itu merasakan ada yang tidak beres dengan teman-temannya. Karena sebelum berangkat ke gunung itu, mereka berpamitan hanya akan pergi selama 3 hari. Tapi sekarang sudah lewat dari 7 hari. Di alam gaib, tiap petang datang, barulah para anak muda ini bisa melihat penghuni kampung ini. Sebagian dari mereka mengenakan pakaian kemben dan jarik seperti zaman sebelum negeri ini merdeka. Tubuh 4 sekawan ini lemas akibat tidak memakan apapun selama berada di sana. Mereka hanya bisa berdoa agar dapat keluar dari kampung gaib itu. Mereka berusaha mencari jin baik yang bersedia membantu mereka pulang. Siapa lagi kalau bukan Pak Tua berjenggot kemarin? Tapi susah sekali bertemu dengannya karena kampung ini terasa amat luas. Dalam keputusasaan itu, doa tak henti-hentinya dipanjatkan oleh mereka berempat dan para keluarganya di alam nyata yang menanti kepulangan mereka. Akhirnya tiba waktunya doa mereka dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Pak Tua itu lewat di dekat mereka. Dery memohon pertolongan agar bisa kembali ke alamnya. Beliau memberi petunjuk. "Pergilah kalian di waktu pergantian siang dan malam esok hari, karena saat itulah gerbang dimensi yang berada di Kapura desa ini sedang terbuka." Orang tua itu menghilang bersama dengan kabut malam yang mengaburkan pandangan 4 anak muda itu. Esok hari kala waktu maghrib datang, mereka melihat gapura yang sama seperti saat pertama kali mereka sampai di desa ini. Rendra, Sabta, Silvi dan Dery berlari kencang menembus dimensi yang menjebak mereka selama ini. Setelah berhasil keluar, mereka segera melanjutkan berjalan turun. Di sini Silvi sudah tidak bisa lagi berjalan karena tubuhnya sangat lemas. Sudah 3 hari tidak makan dan minum. Dan tak lama kemudian mereka mendengar suara yang tidak asing memanggil-manggil nama mereka. "Silvi, Rendra, Sabta, Dery, kalian
Kalian di mana?" Sontak mereka saling bertatap muka dan Rendra berkata, "Kalian dengar itu?" "Iya, itu suara Nami," ucap Silvi. "Kita selamat," lanjut Sapta. Mereka pun membalas suara yang memanggil nama mereka. "Nami, kami di sini," teriak mereka bebarengan. Tak lama kemudian, Nami dan rombongan relawan pun datang menghampiri mereka. "Alhamdulillah, kalian semua selamat," ucap Nami sambil memeluk mereka. "Kalian kemana saja? Aku bersama teman-teman yang lain dan relawan sudah mencari kalian selama 2 minggu, lanjut Nami. Mereka kaget mendengar penjelasan dari Nami, karena mereka merasa hanya 3 hari mereka terjebak di desa gaib itu. "Panjang ceritanya, Nam. Nanti kami ceritakan di bawah. Yang penting kita bawa Silvi turun terlebih dahulu," ucap Sapta. Melihat Silvi yang lemas tak berdaya, mereka berempat pun segera dibawa ke rumah salah satu warga yang ada di sekitar lereng gunung itu. Setelah sampai di rumah salah satu warga, tidak lama kemudian datang kakek yang mereka temui saat awal pendakian dari belakang rumah membawa makanan. Karena sudah 3 hari tidak makan apa-apa, mereka berempat pun memakan dengan lahap makanan yang diberikan kakek tersebut. Ternyata beliau adalah kuncen Gunung Ranti. Setelah selesai mengisi perut, mereka menjelaskan apa yang terjadi kepada kuncen tersebut. Mendengar penjelasan dari mereka, kakek itu berkata kepada mereka, "Dulu juga pernah ada yang masuk ke desa gaib itu dan tidak bisa kembali karena mereka sudah bertingkah semena-mena saat mendaki. Mereka juga tidak mendengarkan saran dari saya seperti kalian. Untungnya kalian masih bisa kembali karena diselamatkan Mbah Rowo, penunggu Gunung Ranti," ucap kuncen tersebut. Setelah mendengar perkataan dari kuncen tersebut, mereka meminta maaf karena tidak mendengarkan perkataannya. Dan keesokan harinya mereka pulang ke kota tempat tinggal mereka. Pengalaman mendaki kali ini dapat dijadikan pelajaran untuk mereka berempat, terutama Derry, agar tidak mudah menyepelekan satu hal dan menganggap semua adalah candaan. Kita ini hidup berdampingan bersama mereka dimanapun itu. Jadi perlu kita menjaga sikap dan adab ketika datang ke suatu tempat, khususnya alam terbuka seperti hutan dan gunung. Karena kita tidak tahu siapa saja dan dari alam mana saja mereka yang tinggal di sana. Alangkah baiknya jika sikap dan perilaku kita jaga dengan baik, agar tidak terjadi hal buruk yang tidak kita inginkan. Semoga kita selalu dijauhkan dari hal buruk dimanapun kita berada. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.